Lanjut nomor 13. Nah, soal geometri itu, selama dia nggak terlalu besar, kalian kerjain manual aja agar tidak salah ya. Karena rumusnya pangkat itu susah ditulis, susah dikerjakan, susah dihitung ya. Maka untuk geometri selagi bisa manual, manual aja ya. Kayak nomor 13 ini mending manual ya. Pedagang beras memiliki stok awal 1 ton. 1 ton itu adalah 1000 kilogram ya. Beras itu dijual sehingga hari pertama itu laku 900 ya. Sehingga ini hari pertama lakunya 900, sehingga hari pertama sisanya di sini ya, sisanya adalah 100. Hari kedua, hari berikutnya selalu terjual 9/10-nya. Sehingga hari kedua terjual berapa ya? 9/10 dari 100 ya. 9/10 dari 100 sama dengan 90. Sehingga sisa berapa? Dari 100 terjual 90 ya, sisanya ya 10. Nah, soal kayak gini mending manual aja ya, karena kalau kita ketemu rumus itu nanti menambah peluang salah ya. Dan ini kan cuma 5 kan, nggak terlalu besar kan. Kita kita lanjutin aja, kita udah nomor 2, sekarang kita ketiga ya. Di hari ketiga adalah 9/10 kali sisa tadi yaitu 10, sehingga hasilnya adalah 9. Sehingga sisanya sekarang berapa? 10 kurangi 9, berapa itu? 1. Ini masih kilogram ya. Ini kilogram. Ini kilogram ya, kilogram. Nah, selanjutnya hari keempat ya. Karena udah 1 kan susah tuh ya. Nah, ini kita rubah ke gram dulu menjadi 1000 gram. 1000 gram. Nah, hari keempat terjualnya 9/10 lagi. 9/10 dikali berapa? Kali 1000. Kali 1000 berapa? 900. 900 apa? Gram ya. Sisanya berapa? Sisanya tinggal 100 gram. Sisanya tinggal 100 gram sekarang ya. Karena 1000 dikurangi 900. Pada hari kelima ya. Setelah penjualan hari kelima. Nah, ini hari kelima sekarang ya. Nah, hari kelima akan terjual 9/10 lagi. Kalikan sama 100. Hasilnya adalah 90 ya. Nolnya coret 1 jadi 90. Sisanya berapa? Sisanya 100 kurangi 90 ya. 100 kurangi 90 berapa? Ya 10. 10 gram. Jadi jawabannya adalah 10 gram. Oh iya, tak lihat di sini ya. Kan nomor 13. Jadi jawabannya yang 10. Yang A ini ya, yang pertama ini. Oke, kita lanjut nomor 14. Di jam Pak Afif sudah hampir 30 menit nih ya. Sabar ya. Atau ya kita lanjut aja nomor 8 ya. Geometri tak hingga itu rumusnya paling mudah dihafal ya. A/1 min R. A itu suku pertama, R itu rasionya. Suku pertama 12, 1 min R. R itu rasio. Rasionya pasti kurang dari 1. 12 ke 6 dikali berapa? Dikali setengah. Itu namanya rasio, kali setengah. Nah, rasionya adalah setengah. Sehingga 12 dibagi dengan setengah sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah D, 24. Oke, baiklah anak-anak. Mari kita lanjutkan untuk part kedua ya. Kita akan bahas mulai dari soal nomor 16 sampai dengan habis ya. Part 2 nih. Kita mulai saja nomor 16. Soal geometri. Gambar di atas adalah persegi dengan panjang sisi 10. Artinya gambar yang luar ini persegi ya. Dan panjang sisinya adalah 10. Kita tandain 10. Jadi segini ini adalah 10 ya. 10. Kemudian di dalamnya memuat segitiga dan persegi panjang. Nah, yang diarsir ini adalah persegi panjang nih. Dan yang lainnya adalah segitiga-segitiga. Ada banyak segitiga di sana. Jika setiap sisi persegi panjang yang diarsir sejajar dengan sisi persegi, jadi artinya ini sejajar. Yang nanti akibatnya adalah dua segitiga ini akan kembar ya atau kongruen. Bahasanya itu kongruen. Kenapa kongruen? Karena eh, ada ada syaratnya ya. Kongruen itu ada 5 syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi-sisi. Yang kedua adalah sisi sudut sisi. Artinya kita bisa nemukan dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk adalah sama besar. Dan yang ketiga ada eh, sudut sudut sisi atau yang keempat adalah sudut sisi sudut. Yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku kita bisa pakai HL ya. HL itu adalah hipotenusa leg. Hipotenusa itu sisi miring, leg itu sisi yang membentuk siku-siku. Jadi pada segitiga siku-siku kalau kita nemuin sisi siku-sikunya ada yang kembar dan
sisi miringnya kembar, maka dua segitiga itu pasti kongruen. Nah, kita lihat di sini, ketika sisi ini sejajar dengan yang sini ya, maka sudutnya akan sama yang di sini. Karena dia dalam berseberangan. Yang kedua, sisi ini kan sejajar sama ini juga kan. Sehingga sudut ini akan sama kayak ini. Kemudian kalau kita perhatikan pada dua segitiga ini ya, segitiga yang sebelah kiri, yang hijau ini, dan segitiga yang sebelah kanan, yang biru, yang sebelah kanan ini ya, maka dua segitiga ini punya dua sudut yang sama besar, ya kan? Maka kita bisa pakai yang nomor tiga atau nomor empat. Tapi kita juga punya satu sisi yang sama panjang di sini kan. Sisi ini kan diapit oleh dua sudutnya kan. Maka dia memenuhi kriteria yang nomor empat. Sudut, sisi, sudut. Sehingga dua segitiga ini adalah kongruen. Artinya dua segitiga ini adalah kembar. Yang artinya semua unsur pada segitiga tersebut adalah sama. Yang artinya juga luasnya juga sama ya. Nah, sehingga dengan alasan yang sama kita akan bisa mengatakan bahwa segitiga yang kecil ini dengan yang di sebelah atasnya ini adalah kongruen juga. Sehingga semua segitiga yang ada di sini itu kongruen. Maka kalau luas dari segitiga pertama ini kita misalkan X, luas dari segitiga yang kedua juga X. Kalau luas yang ini Y, maka yang kedua juga Y. Kalau yang ini Z, ini juga Z ya. Kalau ini A, ini juga A. Sehingga dari gambar ini kita peroleh bahwa luas persegi itu sama dengan 2X ya. Yang yang total dua segitiga yang sebelah kiri atas itu ditambah dengan 2Y yang sebelah sini ya, ditambah dengan 2Z yang sebelah sini, ditambah lagi dengan 2A yaitu yang sebelah sini. Tapi belum selesai ditambah lagi dengan luas persegi panjang yang diarsir yaitu 6. Sedangkan luas perseginya, kita tahu sisinya 10, maka luas perseginya adalah 10 kuadrat. Dan itu akan sama dengan 2X tambah 2Y tambah 2Z tambah 2A tambah 6 ya. Nah, 10 kuadrat adalah 100, kita kurangi 6 ya. Sama dengan 2 kali X tambah Y tambah Z tambah A ya. Nah, 100 kurangi 6 adalah 94. Sama dengan 2 kali X tambah Y tambah Z tambah A. Dan kita bagi dua, kita peroleh X tambah Y tambah Z tambah A sama dengan 94 per 2 sama dengan 47. Nah, kalau kita lihat, X tambah Y tambah Z adalah luas dari segitiga-segitiga luar ini ya. Untuk lebih jelasnya, ini Pak Asir ya, biar kelihatan. X yang ini, X itu yang ini, ditambah Y yang ini, ditambah Z yang ini, dan ditambah A itu yang ini. Sehingga nilai dari penjumlahan keempat segitiga itu adalah 47 ya, adalah 47 ya di sini. Nah, yang ditanya adalah luas ABCD, segi 4 ABCD. Segi 4 ABCD adalah segi 4 yang warna pink ya. Enggak deh warna warna hijau aja. Lihat segi 4 warna hijau itu adalah segi 4 ABCD. A, B, C, D ya. Nah, maka ABCD itu adalah eh, penjumlahan 4 segitiga ditambah dengan persegi panjang yang diarsir. 4 segitiganya adalah 47 ditambah dengan persegi panjang yang diarsir adalah luasnya adalah 6 ya. Sehingga luasnya adalah 53. Maaf banget ya, ternyata soal ini harusnya jawabannya yang C ya. Kalau kita lihat di kunci ini Pak Arif di bawah ada kunci ya. Nomor 12 memang jawabannya C, tapi maaf salah ketik itu harusnya 53 ya. Jadi untuk soal ini jawabannya 53. Mohon maaf karena ada kesalahan di soal ini. Oke, kita lanjut aja. Nomor 17 masih geometri. Kita masih punya persegi lagi di sini dan panjang sisinya 10 lagi ya. Gambar di atas adalah persegi ABCD dengan E dan F adalah titik tengah. Artinya kalau dia itu titik tengah maka
jarak dari titik ke masing-masing ujung sisinya itu sama panjang. Jadi kalau E itu tengah-tengah, maka nanti BE akan sama dengan EC. Dia sama panjang ya. Dan kalau F tengah-tengahnya AB, maka AF akan sama panjang dengan FB. Nah, kemudian kita buat garis CF dan DE. CF, yang ini ya, CF dan DE ya. Dan DE. Dan DE itu yang ini. Perpotongannya di G, maka luas daerah yang diarsir adalah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita akan identifikasi bahwa di sini itu terdapat dua segitiga yang kongruen ya. Yang mana yang kongruen itu adalah segitiga yang ini nih. Ada dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga yang warna pink dan segitiga yang warna ungu aja deh. Lihat yang warna ungu ya. Dua segitiga ini kongruen. Kongruen itu artinya mereka kembar. Kenapa kembar? Karena Pak Af tadi udah menjelaskan ada 5 syarat ya. Dan di sini yang paling sesuai adalah syarat nomor sisi sudut sisi ya. Sisi sudut sisi karena dua segitiga ini punya satu sisi yang sama panjang, yaitu sisi EC sama sisi FB sama panjang. Kemudian sisi DC punyanya ECD ya, sisi DC ini, dia itu sama panjang kayak yang BC, sama kayak yang BC sini. Dan kita udah punya dua sisi, dan satu sudut yang sama adalah sudut yang siku-sikunya. Nah, siku-siku ini, yang sini ya, siku-siku, kan sama besar dengan yang siku-siku yang di sini. Kenapa siku-siku? Karena dia persegi. Pojoknya adalah siku-siku ya. Nah, berdasarkan sisi, sudut sisi, maka dua segitiga itu kongruen. Kalau kongruen, maka dua segitiga itu kembar ya. Maka dua segitiga ini tuh kembar. Kembar artinya setiap bagiannya sama besar. Yang artinya kita bisa simpulkan bahwa nanti sudut yang di sini, kita namanya X aja ya. Sudut X ini, maka di sini juga X gitu ya. Dan kalau pada segitiga FBC ini yang satunya adalah Y, maka pada segitiga satunya itu juga harus Y. Kalau ini Y, maka di sini juga Y. Nah, yang artinya nanti kita kan X ditambah Y ini kan dia 90 derajat ya. Sehingga kita juga punya X tambah Y di sini ya. Yang artinya pada segitiga kecil ini sudutnya juga siku-siku di sini. Karena X tambah Y itu 90 sehingga sisanya juga harus 90. Maka segitiga yang kecil ini juga siku-siku ya. Artinya segitiga yang diarsir juga siku-siku. Nah, selain kongruen ada konsep kesebangunan. Sebangun itu adalah dua bangun yang hanya diperbesar aja atau diperkecil aja. Seperti kita dengan foto kita. Itu kan diperkecil aja kan. Ya intinya diperbesar atau diperkecil kayak gitu ya. Sehingga perbandingan dari masing-masing bagiannya itu sama. Nah, kalau kita lihat tadi persegi ini punya panjang sisi 10, ya kan? Maka FB itu adalah 5. Maka BC ya, BC ini juga 10. Artinya segitiga yang besar tadi ya, itu punya perbandingan sisi siku-sikunya, sisi yang tegak lurusnya adalah 5:10. Atau kalau diserahkan menjadi 1:2. Sehingga eh, karena segitiga yang kecil-kecil ini adalah sebangun dengan yang besar tadi, maka segitiga siku-siku yang kecil-kecil ini juga punya perbandingan sisi siku-siku yang 1:2 juga. Nah, kenapa sebangun? Eh, ada tiga, ada tiga, ada tiga teori ya. Kalau tadi di kongruen kan ada 5. Jadi di kongruen ada sisi-sisi-sisi, ada sisi sudut sisi, ada sudut sisi sudut, ada sudut sisi, ada HL. Nah, apakah untuk kesebangunan itu hanya ada 3 ya. Ada SSS, perbandingan ketiga sisi yang bersesuaian sama. Ada SSDS, jadi perbandingan dua pasang sisi itu sama. Dan satu sudut yang dibentuk oleh dua pasang sisi tadi sama besar ya. Nah, yang ketiga adalah sudut-sudut aja. Jadi kalau kita bisa nemuin dua sudut,
pada dua segitiga, maka dua segitiga itu sebangun. Lihat di sini, segitiga kecil ini ya, yang yang kecil ini, segitiga GEC ini, dia punya sudut X dan Y. Sedangkan segitiga yang ping yang besar FBC itu juga punya dua sudut sebesar X dan Y juga kan. Nah, artinya dua segitiga ini adalah sebangun. Nah, karena dia sebangun, maka perbandingan sisinya itu sama. Maka bentuknya itu sama. Sehingga kalau yang besar tadi, sisi siku-sikunya, yang pendek dan yang panjang berbanding satu banding dua, maka untuk yang kecil ini, dia juga punya perbandingan satu banding dua. Artinya kalau GE itu tak misalkan X ya, maka GC itu akan menjadi dua x. Karena perbandingan sisi siku-sikunya adalah satu banding dua. Dan untuk segitiga yang diarsir, dia punya sudut Y di sini, dan kita punya sudut siku-siku di sini, kita punya siku-siku di sini, nggak kelihatan ya, tak ganti yang oranye aja. Kita punya siku-siku di sini, maka sisanya kan 90. Maka sisanya harus X ya, karena tadi X tambah Y itu adalah 90. Sehingga yang diarsir ini, segitiga yang diarsir ini, itu juga sebangun dengan segitiga yang besar tadi ya. Sehingga perbandingan sisinya juga satu banding dua. Dan GC adalah sisi terpendek dari segitiga yang diarsir. Sehingga GD itu panjangnya menjadi 4x karena perbandingan GC dan GD adalah satu banding dua. Karena bentuknya harus sama dengan yang besar tadi karena dia sebangun tadi. Nah, sekarang kesimpulannya adalah bahwa kalau panjangnya GE itu X, maka panjangnya GC itu adalah 2x dan panjangnya GD adalah 4x. Nah, kemudian em, maka perbandingan dari EG dibanding GD itu adalah X dibanding sama 4x atau sama dengan 1 dibanding 4. Nah, karena dua segitiga ini memiliki tinggi yang sama, maka dia punya perbandingan yaitu 1 banding 4 ya. Jadi luas segitiga yang kecil sama luas segitiga yang kecil ya. Jadi luas segitiga GEC itu dibanding dengan luas segitiga GEC sama GCD itu adalah 1 banding 4 juga. 1 banding 4 juga ya. Nah, pada saat yang sama kita tahu bahwa luas persegi ini adalah 10 kali 10 ya, atau sama dengan 100 luas perseginya. Sehingga dari situ kita akan dapatkan luas segitiga DEC. DEC, kita lihat DEC ya. DEC itu adalah kalau kita buat garis kayak gini, kita maka persegi ini adalah separuh persegi panjang ini adalah separuh dari persegi panjang ini ya. Ini adalah separuh dari persegi yang besar ya, separuhnya. Nah, berarti DEC adalah separuh dari separuh, yaitu seperempat ya. Sehingga DEC adalah sama dengan seperempat ya. Dia seperempat dari 100 atau sama dengan 25 untuk DEC-nya. Namun, segitiga yang pink itu dibanding sama yang diarsir adalah 1 banding 4. Sehingga ketika kita mencari yang diarsir ini, maka dia adalah harusnya 4/5 dari seluruhnya. Nah, seluruhnya berapa? Seluruhnya adalah 25. Sehingga kita kalikan, kita coret, ini dapat 5. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 5 yaitu 20. Jadi, soal 17 jawabannya adalah 20. Oke, lanjut nomor 18. Mas, baiklah kita lanjut nomor 18. Untuk nomor 18, Pak Af minta maaf karena seharusnya soal ini tuh yang dicari adalah luas daerah yang diarsir ya. Jadi kata tidaknya ini dihilangkan. Harusnya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita pindahkan daerah arsiran sebelah atas ini ke bagian bawah ya. Kita pindahkan ke bawah sini. Dan yang satunya lagi juga kita pindahkan ke bagian bawahnya. Sehingga sekarang terlihat bahwa daerah yang diarsir adalah merupakan dua segitiga. Nah, karena kita punya sudut keliling di sini ya. Ini namanya sudut keliling karena sudut yang titik sudutnya pada lingkaran namanya sudut keliling. Sudut kelilingnya menghadap diameter sehingga
sudut ini mempunyai besar 90 derajat. Dan yang sini juga 90 derajat ya. Dan kita tahu yang atas adalah segitiga siku-siku ya. Segitiga yang besar ini kan siku-siku sehingga sudut yang atas siku-siku. Akibatnya sisa sudutnya juga siku-siku dan akibatnya kita punya persegi di tengah ya. Kemudian kita tahu bahwa sisi ini ya, sisi tadi ini, sisi yang ini ke sini nih, kasih warna pink, sisi yang ini itu sama panjang dengan yang di sini karena tadi hanya dipindah aja kan, dipindah ini. Kemudian sama ya, sisi yang sebelah kanan akan sama panjang juga ya. Sehingga ini adalah persegi ya. Bangunnya adalah persegi. Nah, oleh karena itu sudutnya adalah 45 45 di sini ya. 45 45 ya, karena sama kaki tadi ya, karena segitiganya sama panjang di sini. Sisi segitiganya sama panjang. Dan pada saat yang sama kita punya 45 di sini, 90 di sini sehingga di sini juga 45 yang akibatnya segitiga siku-siku yang merupakan daerah di akhir tadi itu juga sama kaki sehingga panjangnya sisi yang ini ya akan sama kayak yang di sini tadi. Nah, sehingga akhirnya kita punya dua segitiga yang kongruen lagi ya. Segitiga yang atas ini sama yang sebelah sini itu kongruen. Nah, kita punya dua segitiga yang diarsir tadi ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita pindahkan bisa menjadi separuh yang persegi ini dan separuh yang kanan dan separuh yang kiri ini. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah sama dengan luas persegi yang di tengah. Nah, karena di tengah kita punya diagonalnya 10 ya, maka luas perseginya adalah setengah kali 10 kali 10. Karena persegi itu juga merupakan belah ketupat. Sehingga untuk mencari luas persegi kita bisa pakai luas belah ketupat. Sehingga luasnya adalah setengah kali 10 kali 10 yang hasilnya adalah 50. Jadi soal ini jawabannya 50, namun ada kesalahan soal di sana. Lanjut 19. Nah, ini ada segitiga sebangun lagi. Dua segitiga sebangun memiliki panjang sisi bersesuaian. Bersesuaian itu artinya yang paling kecil dengan yang paling kecil, yang paling panjang dengan yang paling panjang, dan yang tengah-tengah dengan yang tengah-tengah. Jika luas yang kecil adalah 24, maka luas yang besar adalah untuk segitiga sebangun. Ketika perbandingan sisinya adalah A banding B, maka perbandingan luasnya adalah A kuadrat dibanding A kuadrat dibanding dengan B kuadrat. Nah, di sini perbandingan sisinya adalah 6/9, sehingga perbandingan luasnya adalah 36/81. Oh, sorry, harusnya kita sederhanain dulu ya. 6/9 ini kan kalau kita bagi dua kan menjadi, kalau kita bagi tiga kan menjadi 2/3. Maka perbandingan luasnya adalah kita kuadratin yaitu 4/9. Sehingga luas yang kecil dibanding dengan luas yang besar adalah 4/9. Luas yang kecil adalah 24, kita cari luas yang besar ya. Kita misalin X di sini. Kita atas sama atas boleh coret ya. Lalu kita kali silang sehingga X sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi jawabannya adalah 54 yang C. Next 20. Masih geometri ya. 12 dalam ruang garis AB sejajar CD di dalam ruang ya. Keduanya tegak lurus terhadap alfa. Oke, alfa itu bidang tuh maksudnya ya, terhadap bidang alfa. Kita akan gambar dulu bidang alfa, anggap aja bidangnya kayak gini gitu ya. Ini bidang alfa. Kemudian kita buat garis AB sejajar CD yang keduanya tegak lurus dengan bidang tadi ya. Maka AB tak gambar dengan warna biru ya. Ini AB. Ini putus-putus karena dia nggak kelihatan. Terus dia penuh lagi karena dia kelihatan. Nembusnya di titik warna pink ini. Kemudian itu adalah garis AB. Kemudian kita buat garis kedua itu garis CD yang juga tegak lurus ya. Nah, artinya tadi itu tegak lurus itu adalah ini tegak lurus sama dua garis yang ada pada bidangnya. Nah, kemudian kita buat juga garis ini tadi garis AB ya. Misalkan A dan B-nya di sini. Nah, sekarang kita buat garis CD yang sejajar sama AB. Sejajar ini. Putus-putus, kemudian penuh lagi. Kita buat D di sini dan C di sini. Sehingga dari gambar terlihat bahwa kalau dia tegak lurus pada bidang yang sama, maka dua garis itu akan
Tidak pernah bertemu kan ini kan namanya sejajar ya. Maka AB sejajar dengan CD ya. Dan dia tegak lurus sama bidang alfa. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, next 21 ya. 21. Oke. Nomor 21 ya, seperti saran Pak Afif, transformasi lebih mudah kalau kita gambar aja ya. Tapi kalau translasi itu yang paling mudah karena kita tinggal tambahin aja koordinatnya dengan komponen translasinya ya. Sehingga 3 tambah 4 adalah 7 dan min 2 tambah 5 adalah 3. Kalau ini sih nggak usah digambar ya, jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjut ke 22. 2,5 direfleksikan terhadap sumbu X ya. Kalau direfleksi sumbu X itu yang tetap adalah X-nya, ya kan? Karena cerminnya itu tetap, karena yang menjadi cermin itu akan nggak akan berubah ya, oke? Sehingga yang berubah itu adalah Y-nya aja dan menjadi negatif ya. Sehingga jawabannya adalah 2,5. Untuk nomor 22, jawabannya adalah yang B. Kalau nggak bisa mengikuti bisa digambar dan jawabannya pasti B. Digambar manual aja akan ketemu dengan mudahnya ya. Lanjut 23, masih sama ya. Ya, di 23 kita punya titik B 4,2 diputar berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal. Hasil rotasinya adalah oke, jadi kita punya ini sumbu koordinat. Ini kita gambar aja 4,2 ya, kita buat 4,2 1 2 3 4,2 1 2 titiknya ada di sini ya. Ini titik B 4,2 ya. Kemudian kita rotasi 90 berlawanan. Yang namanya berlawanan arah jarum jam itu arahnya ke atas ya kalau dari sumbu X positif sini ya. Sehingga yang kita rotasi dulu adalah yang di sini dulu ya. Kita kan seolah punya segitiga ini kan ya, punya segitiga warna pink ini. Yang ini 2, yang ini 4 ya. Yang kita rotasi adalah sisi yang sebelah bawah ini dulu aja. Kita rotasi 90 akan menjadi yang sebelah sini. Karena arahnya ke atas ya. Sehingga kita punyanya dia di sini sekarang dengan panjangnya 4 di sini. Kemudian yang lain akan mengikuti ya. Maka duanya akan ke arah sini itu sebesar 2. Sehingga B aksennya akan ada di sini. Bayangannya ya. Nah, koordinatnya berapa? Kita lihat posisi X dan Y-nya. Bayangnya berapa ya? Kita lihat posisi X-nya adalah 2 di sini ya. Dan posisi Y-nya adalah di 4 sini ya. Karena ke kiri maka dia min 2. Sehingga koordinatnya adalah min 2,4. Nah, min 2,4 yang mana? Oh, yang A. Jawabannya yang A ya. 23 dikunci sini adalah A. Udah benar ya. Oke, baik. Lanjut nomor 24. Oh, ini soal agak kepotong ya ini ya. Tapi kalau di soal web, Pak Afi yakin tuh nggak akan terpotong sih ya. Kita bahas 24 di sini aja. Pak Afif dan Pak Yanto bermain shoot batu gunting kertas ya udah tahu ya. Peluang Pak Yanto atau Pak Afif memenangkan permainan tersebut adalah A per B. Sehingga pecahan ini merupakan paling sederhana. Berapakah A tambah B itu pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya terpotong. Yang benar adalah pertanyaannya A tambah B itu berapa ya. Ditambah B di sini. Nah, batu gunting kertas ya. Misalkan ini adalah untuk Pak Afif ya, A. Dan ini untuk Pak Yanto itu Y. Dan kalau Pak Afif batu, Pak Yanto bisa gunting, sorry, ya bisa batu juga sih ya. Sehingga hasilnya akan draw. Batu, kemudian gunting, kemudian kertas. Kalau jadi batunya Pak Afif bisa berpasangan dengan batu gunting kertasnya Pak Yanto. Kemudian guntingnya Pak Afif bisa berpasangan dengan batu gunting dan kertasnya Pak Yanto. Dan kemungkinan yang terakhir adalah kertasnya Pak Afif bisa berpasangan dengan batu gunting kertasnya Pak Yanto ya. Sehingga semuanya ada berapa kemungkinan nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Total ada 9 ya kemungkinannya pasangan antara hasil shootnya Pak Afif dengan Pak Yanto. Tapi dari 9 ini berapa sih yang dimenangkan oleh Pak Afif atau Pak Yanto ya? Yang pertama ini jelas enggak karena dia imbang kan ya. Dia seimbang. Dia draw ya. Yang ini yang menang adalah ya pokoknya beda itu salah satu menang ya. Pak Afif lupa yang menang siapa tuh ya. Pokoknya kalau beda berarti salah satunya menang. Berarti Pak Afif atau Pak Yanto yang menang. Jadi kita kecentang. Tapi ketika gunting-gunting maka tidak sesuai ya. Beda sesuai, beda sesuai, beda sesuai. Enggak, enggak beda berarti enggak sesuai ya. Sehingga yang sesuai berapa di sini? Ada 2, ada, oh sorry, ini ada 3 ya sini, 3, sorry. Ada 3 tambah 3 ya.
3 sama di sini 3 sehingga totalnya 6. 6 per semua kemungkinannya adalah 9. Kita sederhanakan kita sederhanakan menjadi 2 per 3 ya. Jadi peluangnya 2 per 3 udah paling sederhana maka jumlahnya berapa yaitu 5. Soal ini jawabannya 5 yang D dan dikunci sudah sesuai yaitu 5 juga ya 24 itu E ya.